Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak yang berbahagia, pada hari ini Pak Aryono akan membahas tentang kerajaan Majapahit. Kalau minggu-minggu yang lalu kita bicara Singosari, karena Singosari itu merupakan kerajaan yang akhirnya dilanjutkan oleh keturunan Majapahit, keturunan Singasari. Bagaimanakah awal mula Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit? Setelah kerajaan Singasari jatuh ke tangan Jakatwang dari Kediri tahun 1292, Raden Wijaya membuka hutan yang tandus di Tanah Tarik sebelah selatan Surabaya. Di tempat itulah dia mendirikan kerajaan Majapahit. Pendirian itu dikisahkan dalam naskah Pararaton Negara Kartagama dan Kidung Ronggolawi, Kidung Harsawijaya, dan diabadikan dalam Prasasti Kudadu tahun 1294 dan Prasasti Sukamarta tahun 1296. Majapahit letaknya di Lembah Sungai Brantas setelah sebelah tenggara kota Mojokerto di daerah Tarik. Ini adalah sebuah kota kecil di persimpangan Kalimas dan Kaliporong. Nah, ini yang belum lama ini warga mendapatkan bekas bangunan bata, fosil kayu, dan hewan di areal persawahan dan makam di dusun Kedung Klinter, Desa Kedung Batok, Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Diduga situs itu merupakan cikal bakal kerajaan Majapahit. Pada akhir tahun 1292, tempat itu masih hutan belantara. Pohon-pohon maja banyak tumbuh di sana seperti kebanyakan tempat lainnya di Lembah Sungai Brantas. Versi Pararaton menyebutkan berkat buah maja inilah nama Majapahit tercipta. Itulah sebabnya beberapa tempat di daerah Lembah Sungai Brantas mengandung nama maja seperti Mojokerto, Mojowarno, Mojoagung, Mojojejer, Mojosari, Mojoroto, dan sebagainya. Pada waktu pasukan Jakatwang dari Kerajaan Kediri menyerang Singasari, Kertanegara menunjuk Wijaya untuk memimpin Singasari melawan pasukan Jakatwang. Namun pasukan musuh terus mendesak sampai akhirnya Wijaya melarikan diri dengan dilindungi abdi-abdi setianya. Di usianya yang masih muda, Wijaya harus melarikan diri hingga menyeberang ke Selat Madura di Arya Wiraraja. Adipati Madura menyarankan Wijaya untuk pura-pura menyerah kepada Jakatwang untuk mendapatkan kepercayaannya. Wijaya mengikuti saran itulah. Setelah Jakatwang percaya, Wijaya meminta daerah Tarik untuk dibuka menjadikan desa. Dia berdalih desa itu akan dijadikan pertahanan terdepan jika harus menghadapi musuh yang menyeberang melalui Sungai Brantas. Dengan bantuan Wiraraja, Raden Wijaya membuka Tanah Terik menjadi desa dengan nama Majapahit. Setelah pemberontakan itu, Wijaya masih diizinkan memperoleh sebidang tanah penuh hutan di daerah Terik dan bermukim di sana. Itu Jakatwang. Di sanalah awal mula Majapahit berdiri, kata arkeologi Agus Aris Munandar. Ketika Tanah Tarik masih berupa desa, Wijaya diam-diam memperkuat diri dengan mengambil hati penduduknya, terutama orang-orang yang datang dari Tumapel dan Daha. Dia menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam kepada Jakatwang. Bertepatan dengan masa itu, tentara Kubilai Khan datang di Jawa untuk menghukum Kertanegara karena telah melukai utusan Mongol Mengki, namun Kertanegara telah dihabisi oleh Jakatwang. Akhirnya Raden Wijaya bersama pasukan Mongol menyerang Daha dan menundukkan Jakatwang. Setelah itu Wijaya menyerang balik dan mengusir Mongol dari Jawa. Padahal sebelumnya Wijaya berjanji akan tunduk pada Kubilai Khan jika pasukan Mongol membantunya menyerang Jakatwang.
Bagi tentara Mongol tugas mereka sudah selesai, mereka sudah berhasil mengalahkan Raja Jawa. Maka ditasbihkan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit. Dia membawa jasa dalam nama abhisekanya, yaitu nama pendiri kerajaan Mojopahit yang dianggap sebagai lanjutan dari kerajaan Singosari yang telah diruntuhkan tahun 1292. Sebagai tanda bukti kesetiaan pendirinya kepada para raja leluhurnya di Singasari. Kemudian Majapahit pada masa pemerintahan Raden Wijaya itu tahun 1292 sampai 1309. Ya. Jadi sekitar 17 tahun. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Pendirian kerajaan ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit lahir dalam suasana perubahan besar dalam waktu yang singkat pada tahun 1292 karena Kertanegara telah gugur oleh pengkhianat Jakatwang. Singasari hancur dan digantikan oleh Kediri. Raden Wijaya terdesak oleh serangan tentara Jakatwang di Medan Utara dan berhasil melarikan diri mendapatkan perlindungan dari kepala desa Kudadu. Selanjutnya berhasil menyeberang ke Madura, minta perlindungan pada Arya Wiraraja Adipati Sunep. Atas saran Arya Wiraraja, Raden Wijaya mengabdikan diri kepada Jakatwang dan memperoleh tanah di desa Trek yang kemudian menjadikan sebuah desa yang dinamakan Majapahit. Tentara Kubilai Khan akhirnya dapat dilucuti dan dikalahkan oleh pasukan Raden Wijaya, dan Raden Wijaya di situ akhirnya mendirikan kerajaan Mojopahit, artinya buah maja yang rasanya pahit. Akhirnya dengan dilucuti antara Tarkar itu, maka kembalilah ke negerinya yang mana akhirnya Kertajaya itu Raden Wijaya menjadi raja yang pertama di Mojopahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Untuk menjaga ketentraman kerajaan, maka Raden Wijaya mengadakan konsolidasi dan mengatur pemerintahan. Orang-orang yang pernah berjasa dalam perjuangan diberi kedudukan dalam pemerintahan, misalnya Arya Wiraraja diberi tambahan wilayah di Lumajang sampai Blambangan. Kemudian kepala desa Kudadu dijadikan desa perdikan, artinya lepas dari pajak. Demikian juga teman seperjuangan yang lain diberi kedudukan, ada yang dijadikan menteri, kepala wilayah dan sebagainya. Untuk memperkuat kedudukannya, keempat putri Kertanegara dijadikan istri, yakni Dewi Tribhuwaneswari, Dewi Narendra Dwita, Dewi Pratnya Paramita, dan Tiah Gayatri. Tidak lama kemudian tentara ekspedisi Pamalu diambang pimpinan Kepu Anabrang kembali membawa dua putri, yakni Ndoro Petak dan Ndoro Jinggo. Para Ndoro Petak diambil istri oleh Raden Wijaya, sedangkan Ndoro Jingga dikawinkan dengan keluarga raja yang mempunyai anak bernama Aditya Warman. Dialah yang kelak menjadi raja di kerajaan Melayu. Kemudian usaha-usaha yang dilakukan oleh Raden Wijaya dalam upaya mengatur dan memperkuat kekuasaannya pada masa awal kerajaan Mojopahit pada tahun 1309, Raden Wijaya meninggal dunia dan didermakan di Candi Simping, Sumberjati, daerah Blitar, dalam perwujudan sebagai Siwa Wisnu dalam satu arca. Sebagai penggantinya adalah Jayanegara. Pada pemerintahnya, Kertanegara melakukan berbagai upaya dalam memperluas kekuasaannya. Salah satu yang ditempuh adalah melakukan yaitu ekspedisi Pamalayu. Tujuannya selain untuk memperluas kekuasaan adalah membendung pengaruh dari Cina. Akibat fokus yang hanya untuk kepentingan luar negeri, Kertanegara Raden Wijaya akhirnya digantikan oleh Jayanegara, kemudian dilanjutkan dengan masa pemerintahan
yaitu Jayanegara. Demikianlah anak-anak yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan keterangan dari saya ini mendapatkan menjadi penambahan ilmu bagi kalian semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.